mengikuti ibadah online. Puji Yes. Tuhan sekali. Dan mari saat ini saya mau ajak semuanya, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang sungguh baik dan luar biasa dalam segala perkara hidup kami Tuhan. Kami kembali hadir di pelataran-Mu Tuhan. Kami mau sembah dan tinggikan Engkau Tuhan dengan segenap pujian kami, segenap hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami taruh pada tahta-Mu yang luar biasa Tuhan. Biar nama-Mu semakin ditinggikan dan semakin besar bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan dan semangat supaya kami bisa memberikan terbaik bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kita berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu baik bagi kita semua, amin. Tak pandang hari, tak pandang waktu, tak pandang musim, Tuhan Yesus selalu baik bagi saya Amin. dan kita semua. Haleluya. Kita mau katakan bahwa cincin ho, jasu an ho. Haleluya. Cincin ho, loi xin jasu, cincin ho, cincin ho. Cincin ho, loi xin jasu, cincin ho. Ngày bay chít bay đi bay sampai si bay
bahasa Hokkien Han. Haleluya. Luar biasa, Semua bagus sekali. bahasa saya percaya Tuhan mengasihi setiap suku bangsa yang ada di bumi ini. Amin. Tuhan mengasihi setiap anak-anaknya. Amin. Yes. Maka itu kami mau terus memuji bagimu Tuhan. Ajaib perbuatanmu Tuhan. Dan Yes. kami mau terus memujimu Tuhan. Semua musuh ada di bawah kakimu. Semua musuh bertekuk lutut kepadamu Tuhan. Ayo saya mau ajak jemaat. Kita tepuk tangan sama-sama. Ikuti aba-aba kami. Clap. Hey. Clap. Hey, sekali lagi. Clap. Hey. Clap. Hey. Siapakah Allah? Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Sekali lagi kita tepuk tangan. Clap. Hey, luar biasa. Clap. Hey. Clap. Hey, terakhir katakan. Clap. Hey. Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Hey, hey, clap. Hey, gunung tunduk mendengar suaramu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Mari bernyanyi. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Pujian bagimu Tuhan. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Hey, hey, clap. Hey. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau puji Engkau Tuhan dengan senap hati kami. Kami mau pakai kata-kata yang terbaik, Mazmur kami Tuhan, di dalam hati kami Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar segala pujian kami Tuhan sampai pada tahta-Mu dan didengar Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat kemuliaan-Mu Tuhan, berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Kau selalu hiasi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat menikmati firman Tuhan yang hidup. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, luar biasa. Sehingga pagi ini kami sehat kuat, datang menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu hidup. Berikan kami kesabaran, berikan kami pengertian khusus tentang firman-Mu lebih baik. Kami bisa meresponi firman-Mu dengan baik dan melakukan sesuai apa yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua yang hadir pada malam ini dan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini adalah rendah hati. Saya ambil Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kerendahan hati adalah sikap bijak di mana seseorang memposisikan dirinya agar tidak merasa lebih penting atau benar daripada yang lain. Nah, saya juga buka satu artikel. Maria Francisca mengatakan apa itu kerendahan hati. Jadi kerendahan hati artinya suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidaklah mengangkuh dan tidak pula menyombong. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur dalam keadaan apapun. Orang yang rendah hati, ia akan menghargai setiap hal apapun. Orang yang rendah hati cenderung tak selalu menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, ketika saya download Ajaib, ada salah seorang mengatakan sikap dan kata-kata rendah hati. Jadi kata-kata rendah hati atau sifat rendah hati adalah salah satu sifat seharusnya ditanamkan dalam diri seseorang. Kerendah hati itu membuat kita mudah mendapat tempat bergaul di lingkungan sosial. Nah, karena pada dasarnya setiap orang tidak menyukai kesombongan dan merendahkan orang lain. Jadi kepribadian yang baik akan terlihat dari perilaku hidup hingga kata-kata rendah hati terucap dari mulutnya. Nah, layaknya sebuah filosofi padi. Kalau padi semakin merunduk, semakin berisi. Artinya, orang mempunyai kelebihan apapun tidak perlu untuk menunjukkannya kepada orang banyak. Biarkan mereka melihat dengan sendiri dan menilai setiap kelebihan kita. Jangan pamer. Jangan ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Justru ini akan membuat orang lain enggan untuk berteman dengan kita. Sikap angkuh adalah sikap di mana seseorang cenderung merasa dirinya lebih penting dan benar daripada yang lain. Sebaliknya, jika kita rendah hati, akan banyak orang ingin berteman. Sifat rendah hati biasanya telah diajarkan oleh setiap orang tua pada anaknya sejak kecil. Lalu sifat ini akan semakin terbentuk ketika seseorang mulai berkumpul dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Namun,
tidak menutup kemungkinan banyak orang mencontoh tokoh atau public figure. Dari mulai sikapnya hingga ucapan kata-kata rendah hati terucap darinya membuat mereka terinspirasi. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh tokoh Alkitab adalah Musa, seorang pria yang rendah hati. Jadi arti kerendah hati itu bertolak belakang dengan kesombongan dan keangkuhan. Orang rendah hati menyadari bahwa ia tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Nah, kita lihat teladan Musa. Kekuasaan tidak membuat Musa besar kepala. Biasanya kerendah hati seseorang akan langsung terlihat sewaktu ia baru diberi kekuasaan. Jika kita ingin tahu sifat asli seseorang, lihat dia kekuasaan. Disitulah kita tahu sifat asli seseorang. Nah, dalam hal ini, Musa memberikan teladan kerendah hati yang luar biasa. Mari kita lihat. Ketika Musa mendapat wewenang yang besar, karena Allah menugasi Musa memimpin bangsa Israel, namun Musa tidak pernah menjadi sombong. Misalnya, coba kita perhatikan cara Musa menangani masalah hak tentang warisan. Ini bukan persoalan remeh, karena keputusan yang diambil akan menjadi presiden hukum untuk kasus-kasus lain. Nah, bagaimana Musa menyikapinya? Apakah Musa berpikir bahwa sebagai pemimpin Israel, ia sanggup, ia berhak mengambil keputusan menurut diri sendiri? No. Apakah Musa mengandalkan kesanggupannya sendiri? Tidak. Atau pengalaman hidupnya? Tidak. Atau pengetahuannya tentang cara berpikir Allah? Tidak. Orang yang sombong mungkin akan seperti itu. Bahwa ia sanggup, ia berhak menurut kemauan sendiri. Tapi Musa tidak demikian. Nah, kita lihat Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 11. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Jelafeha bin Hefer bin Gileal bin Makir bin Manase dari kaum Manase bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Malah, Noah, Hola, Mika, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Iman Eleazar dan di depan para pemimpin dan segera umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Jelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara yang laki-laki.
Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya untuk kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu berikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan Musa mengajukan perkara itu ke hadapan Allah. Yang tadi kita baca Bilangan 27 ayat 5 itu mengatakan, lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Nah, kita tahu Musa telah 40 tahun memimpin bangsa Israel. Musa tetap mengandalkan Allah, bukan dirinya sendiri. Nah, di sini terlihat jelas bahwa Musa sangat rendah hati. Musa tidak berupaya mengambangkan kedudukannya. Musa senang suatu Allah mengizinkan pria-pria Israel lain juga menjadi nabi. Nah, kita bisa lihat Bilangan 11 ayat 24 sampai 29. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu, menyuruh mereka berdiri sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketiga roh itu hinggap pada mereka. Kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketiga roh itu hinggap pada mereka. Mereka itu termasuk orang-orang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuhanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas Musa tidak berupaya mengamankan kedudukannya. Terbukti Musa senang suatu Allah mengizinkan pria-pria Israel lain juga menjadi nabi. Kemudian ada lagi Musa sangat rendah hati ketika bapak mertua menyarankan agar Musa membagi beban kerjanya dengan orang lain. Musa dengan hati menuruti nasihat itu. Nah, kita bisa baca Keluaran 18 ayat 13 sampai 24. Keesokan harinya duduklah Musa menghadiri di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa, beserta engkau ini,
sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukan seorang diri saja. Nah, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah. Kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jika suatu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara besar harus dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala dikatakannya. Kerendahan hati Musa bukan sampai di sini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ketika menjelang akhir hidup Musa, walaupun Musa masih kuat, Musa meminta Allah menunjuk seseorang pengganti dirinya. Kepada Allah memilih Yosua. Musa dengan tulus mendukung Yosua yang lebih muda itu, mendesak bangsa Israel agar mengikuti pengarahan Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, kita bisa lihat dari Bilangan 27 15 sampai 18. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang. Umat mengembala mereka waktu keluar dan masuk, membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Maka Musa pasti menganggap tugasnya untuk memimpin bangsa Israel sangat penting. Namun Musa tidak mengutamakan kekuasaannya di atas kesejahteraan orang lain. Pada Musa dipakai Tuhan untuk menulis 5 kitab, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Malaikat Tuhan juga pernah menampakkan diri kepada Musa dalam semak yang menyala. Musa juga pernah mengumumkan wabah yang akan datang ke atas orang-orang Mesir. Musa juga memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Musa juga mendapatkan kiriman manna dari Tuhan. Musa juga pernah memukul batu karang di Horeb sehingga air menyembur, sehingga orang bangsa Israel dapat meminum. Tuhan juga mengungkapkan 10 perintah kepada Musa. Musa juga pribadi pernah berbicara dengan Allah berhadapan muka. Nah, Tuhan memakai Musa melakukan perkara besar. Namun Musa tetap rendah hati, tidak sombong. Mari kita lihat Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendah hati mendahului kehormatan. Jadi untuk memiliki kerendah hati, mari kita sadari
bahwa kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Serta bulatkan tekad untuk terus belajar. Ikhlas untuk meminta maaf. Berani mengakui kesalahan. Nah, sangatlah penting bagi kita hidup dalam kerendah hati. Karena kerendah hati memiliki nilai. Nilai pertama adalah kerendah hati adalah wujud penghormatan kepada Tuhan. Dalam kehidupan rohani kekristenan, kerendah hati itu diartikan sebagai nilai diperoleh penghormatan yang dalam kepada Tuhan. Hal ini melibatkan pengenalan akan tempat kita sebenarnya dalam hubungan dengan Allah sebagai pencipta. Dan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, sikap ini menentukan perbuatan kita. Nah, kerendah hati itu mengantar kita untuk mengakui bahwa kita segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kerendah hati itu mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman ini. Jadi, kerendah hati membantu kita untuk melihat segalanya dengan kacamata Tuhan. Kita melihat diri kita yang sesungguhnya. Tidak melebih-lebihkan hal positif yang ada pada kita. Namun juga tidak mengingkari bahwa segalanya itu ada pembelian Tuhan. Nah, dalam hal ini kerendah hati berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. Membuat kita mengasihi kebenaran lebih daripada kita mengasihi diri sendiri. Kebenaran itu memberikan kepada kita pengetahuan akan diri sendiri dengan kesadaran bahwa segalanya baik ada pada kita, ada karunia Tuhan. Dan sudah selayaknya sesuai dengan keadilan. Kita mempergunakan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kerendah hati memberi nilai yang kedua adalah kerendah hati adalah hasil dari pengenalan pada diri sendiri dan pada Tuhan. Dasar kerendah hati adalah pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Bahwa pengenalan akan diri sendiri bermula pada kesadaran bahwa segala yang baik yang kita datang dari Allah dan milik Allah. Sedangkan yang jahat pada kita timbul dari kita sendiri. Dari pengenalan yang benar tentang Tuhan menghantar para pengakuan bahwa Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambarnya. Bahwa manusia diciptakan untuk mengasihi, sebab Allah menciptakannya adalah kasih. Nah, dalam kasih ini, Allah menginginkan persatuan dengan setiap manusia, sehingga ia mengirimkan putranya yang tunggal untuk menghapuskan penghalang persatuan ini, yaitu dosa. Kesadaran hal inilah membawa kita pada kebenaran, yaitu bahwa kita bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Di mata Tuhan kita pendosa, tetapi sangat dikasihinya olehnya. Keseimbangan antara kesadaran akan dosa kita, kesadaran akan kasih Allah ini membawa kita pada pemahaman akan diri kita yang sesungguhnya. Kesadaran inilah menghasilkan kerendah hati. Ada dasar dari bangunan spiritual atau rumah rohani kita. Nah, itulah yang pernah dialami oleh seorang raja bernama Nebukadnezar. Sebelum dia mengenal Allah, begitu angkuh kehidupan. Dia merasa dirinya paling terutama lebih dari apapun juga. Sehingga dia dilendahkan oleh Tuhan sebegitu rupa. Kemudian hidup layaknya seperti binatang. Namun setelah dia mengenal Allah, dia menyadari bahwa dirinya tidak ada apapun yang dapat ditonjolkan di hadapan Allah. Mulailah dia hidup dalam kerendah hatian. Dia mengaku kebesaran Allah. Yang terakhir, kerendah hati yang memiliki nilai yang ketiga. Kerendah hati ada bukti kehidupan bergantung pada Tuhan. Kerendah hati membuat kita selalu menyadari kelemahan kita, bergantung kepada anugerah Tuhan. Dengan kata lain, kerendah hati ada sikap hati untuk tunduk dalam penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan,
bukan untuk diri kita sendiri. Di dalam segala perbuatan kita. Dan ciri orang rendah hati adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Orang rendah hati mengerti kemampuannya terbatas. Selalu bergantung pada Tuhan. Yang berarti menyadari bahwa hidup ini seperti tanah liar yang siap untuk menerima pembentukan Tuhan. Diambil, dipisahkan dari tanah liar asal, dibanting, dipukul-pukul, ditata, dijemur, dibakar sampai semua proses itu selesai. Nah, kerendahan hati akan membuat kita tidak menjadi tinggi hati. Ketika Tuhan mengangkat kita, kita menyadari semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, dahsyat, agung, mulia. Pada pagi ini kami sudah diberi kesempatan untuk mendengar sabda hidup tentang kerendahan hati. Kerendahan hati itu membuat kami sadar diri kami ada keterbatasan, kelemahan. Lewat kerendahan hati ini kami bisa mengaku ciptaan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Lewat kerendahan hati lah membuat kami tahu, bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Dan juga bisa mengerti, menghargai setiap hal yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat kerendahan hati lah kami tahu, kami membutuhkan Engkau. Kami memerlukan Engkau. Kami harus bergantung kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Lewat firman-Mu hari inilah kami mau berubah. Kami tidak mau menyombongkan diri, mencari angkuh, pada kami tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan-Mu. Kami semua harus bergantung kepadamu. Terima kasih Tuhan yang baik. Hamba tetap meminta Bapa yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu perkasa, tangan-Mu yang ajaib. Engkau tahu pada saat ini, yang datang di hadapan-Mu ini, banyak orang lemah, banyak orang sakit, banyak orang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Dengan kebelas kasihan terjadi pada pagi ini, bagi semua yang mengandalkan kepadamu, percaya kuasa-Mu dan mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Hari ini, pagi ini mendapat sesuatu dalam hidupnya, mengalami mujizat dengan mujizat. Sakit penyakit akan disembuhkan, masalah persoalan apapun dibukakan, dan juga usaha pekerjaan diberkati luar biasa. Masa depan yang penuh cemerlang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.